Dan ingat bahwa pada akhirnya setiap jabatan yang diterima, bintang-bintang yang diterima, pangkat-pangkat yang diterima, rezeki yang diterima akan dipersidangkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa di hari pembalasan. Ingat itu. Jadi Polri harus ingat mati. Obat gitu. Iya, Kalau benar. perlu kritik lebih banyak lagi dan ambil lagi di mana kritiknya, kita perbaiki kritik lebih banyak. Tapi kita harus sering podcast gini untuk Iya, benar. untuk ngasih kesimpulan-kesimpulan atas kritikan masyarakat. Kan waktu terus berjalan, semakin lama semakin baik, semakin baik, semakin baik. Justru sekarang ini polisi pada keadaan tekanan yang luar biasa dari masyarakat. Ibarat per itu ditekan, melentingnya mesti positif, jangan melenting negatif. Nah, ilmu neurolinguistik program, ilmu psikologi, sehingga tahu menghadapi massa, menghadapi orang, menghadapi kemarahan, gimana caranya, sikap dan kata-kata ketika masyarakat marah, itu ada teknologinya. Salam bahagia, pergi ke hutan mencari cahaya, pulang membawa hikmah dan makna. Polisi kuat bukan hanya berkuasa, tapi berkarakter, berjiwa, dan bermartabat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Erlianti, senang sekali hari ini bisa membersamai Anda kembali. Selama ini berbicara masalah reformasi Polri itu hanya berbicara masalah struktur, masalah teknologi, dan masalah regulasi-regulasi. Tapi ada pertanyaan mendasar yang jarang sekali ditanyakan dan dijawabkan secara jujur. Bahwa apakah kita saat sekarang sedang membangun polisi yang kuat atau polisi yang bermakna? Nah, hari ini telah hadir seorang narasumber yang luar biasa sekali. Saya harus sabar menanti beliau untuk mendapatkan jadwal beliau yang sangat padat. Beliau adalah seorang pemikir berbasis nilai, tokoh yang puluhan tahun berkecimpung di bidang ISQ dan karakter bangsa. Beliau adalah Bapak Ari Ginanjar Agustian. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Pak, saya nunggu Bapak ini serasa saya mau sidang disertasi, Pak. Nunggu Terima ACC kasih. tanda tangannya itu luar biasa sekali, Pak. Terima kasih. Baik, sehat ya Pak Ari ya? Sehat, semangat terus. Alhamdulillah. Ini baru pulang dari KL, menyempatkan diri buat datang ke sini. Terima kasih Pak Ari, senang sekali, merasa tersanjung saya. Terima kasih sama-sama, terima kasih. Pak Ari gini, kita ngobrol santai aja dan kita mulai begini Pak Ari. Kan reformasi Polri itu sering dipahami sebagai modernisasi sistem, modernisasi alat dan sistem. Tapi dari sudut pandang ISQ itu sendiri, kalau reformasi tanpa transformasi karakter, itu sebenarnya bisa berhasil nggak itu Pak Ari itu? Yang kayak begitu. Dia reformasi, tapi transformasi karakternya itu nggak ada. Itu kira-kira pandangan Pak Ari dari sisi ISQ-nya bagaimana ini? Saya pertama ingin menghargai dulu keinginan dari Polri untuk melakukan reformasi. Saya ikut senang dengan niat yang luhur ini. Namun juga perlu saya tambahkan bahwa reformasi itu ada struktur, ada kultur. Ibaratnya kalau struktur, misalnya informasi kita mau belokkan ke sebelah kanan, tidak boleh ke sebelah kiri. Lalu kita pasang rambu-rambu di jalan. Tidak boleh kiri, tidak boleh kanan. Tetapi kalau orang yang di dalamnya karakternya tidak kita benahi, dia tetap bypass dan melanggar rambu. Nah, itu dia. Artinya tidak cukup kita hanya rambu-rambunya. Tidak cukup kita hanya perbaiki strukturnya. Tetapi yang harus kita perbaiki adalah dalam jiwanya manusia itu, sehingga dia punya karakter yang pada akhirnya kumpulan dari orang-orang yang berkarakter melahirkan kultur yang disebut dengan transformasi kultural. Dan research membuktikan, ini ahli transformasi namanya Kotter. Dia mengatakan bahwa 70% transformasi itu gagal karena transformasinya hanya otak tanpa hati. Oke. Nuraninya diabaikan. Oke. Nah, sekarang gini Pak Ari. Bila suatu institusi nih, suatu organisasi, dia mengklaim, memvalidasi lah organisasi itu bahwa saya sudah bereformasi,
Iya. Tapi pada kenyataannya itu dia hanya merubah wajahnya saja, tampilannya itu kemarin wajahnya seperti warnanya merah, sekarang Iya. jadi warna biru gitu. Iya. Tanpa secara di dalamnya itu dia tidak melakukan perubahan-perubahan yang seharusnya dilakukan. Nah, ini Iya. bagaimana Pak Arya kayak gini? Ya sama aja Ah. orang gitu kan, kita mau reformasi atau transformasi, yang diperbaiki hanya pakaian luarnya saja, bajunya, kemasan luarnya, tapi dalam hatinya, dalam batinnya tidak berubah. Atau mungkin Polri ini seperti kapal laut, kita cat kapalnya, tetapi penumpang-penumpangnya ini tidak kita bentuk. Ya, tidak diganti bajunya ya Pak Tidak Arya. diganti, ya artinya hanya luarannya saja. Iya. Karena itu ada pepatah juga, if you talk about management, you are talking about people behavior. Itu Kotter, Drucker, sorry, yang tadi Kotter, yang ini Iya, Drucker. Artinya perubahan itu 70% bukan dari mengubah aturan, undang-undang. Indonesia ini sudah terlalu banyak aturannya. Bahkan Regulasinya. dibandingkan dengan negara-negara lain, dibandingkan Jepang sekalipun, yang paling banyak regulasinya itu adalah Indonesia. Luar biasa. Tetapi perubahannya itu, kalau kultur itu disebut dengan bahasa Jepang gitu ya, disebut dengan tatamai, aturan. Aturan. Tetapi yang paling utama adalah kokoro, hati. Nah, itu yang justru harus diperbaiki. Iya, Gitu. Indonesia banyak regulasinya Pak Arya. Iya. Ini karena membuat regulasi ini kan juga ada fee, dan itu yang membuat jadi senang untuk membuat regulasi yang banyak. Iya, Sepertinya akhirnya- begitu ya iya, Pak akhirnya Arya. menjadi Jadi- pekerjaan. Iya. Karena itu transformasi dan reformasi Iya. itu harus dimulai dengan why. Jadi kita jangan hanya bicara what, tetapi bicara why. Kenapa harus Kalau reformasi? kita sudah punya why, maka what-nya akan bagus. Oke. Nah, why-nya itu ada 3. Ada strong why, ada big why, ada grand why. Nah, Strong why adalah transformasi supaya dapat cuan. Artinya ini sebuah proyek ini ada peluang-peluang. ada misalkan. peluang-peluang. Nah, itu Ya. nggak akan berhasil. Oke. Permukaan. Tapi ada lagi big why. Ya, big why itu why-nya besar. Tetapi dengan transformasi itu satu kelompok diuntungkan, Kelompok lain dirugikan. disingkirkan. Oke, Pak. Dan itu juga akan gagal. Jadi transformasi Polri itu harus grand why. Jadi ada kepentingannya itu bukan lagi materi, bukan lagi harga diri, bukan lagi kelompok, tetapi kepentingan yang Institusi berarti. institusi secara general. Kepentingannya sudah masyarakat dan negara, dirinya sudah dikesampingkan. Oke. Itulah yang disebut dengan reformasi grand why. Itu yang sebenarnya reformasi. Itu reformasi sebetulnya. Yang sebenarnya, Ya, Pak Arya. Karena itu if you have a grand why, you will find the grand way. Artinya kalau kita sudah punya niat reformasi yang grand, maka jalannya Mulus. akan grand lagi gitu. Lebih lancar, melebihi jalan tol. Dan 1000 jalan itu akan Oke. terbentuk. Nah, Pak Ari kan Gitu. begini, kalau kita berbicara masa reformasi tadi, kemudian Iya. yang kita bertransformasi dengan grand gitu ya, Iya. awali dengan why, jangan what gitu Jangan kan, what, nah, jangan selesai. what gitu ya, Iya. dengan why. Cuman permasalahannya biasanya kan itu selalu dibarengi dengan tingkat kepercayaan publik Iya. yang makin meresahkan Iya. untuk di tubuh Polri saat sekarang ini. Iya. Jadi tingkat kepercayaannya makin turun, kemudian ada hal yang kecil-kecil digoreng, kemudian jadi blow up, begitu ya Pak Ari ya. Kondisi yang kita sekarang yang terakhir kan kemarin bulan Agustus itu ya Pak Ari. Nah, kalau Pak Ari lihat sebenarnya krisis kepercayaan publik ini kegagalannya ini karena dia suatu sistemnya gagal Ya. atau memang pola leadershipnya, pola kepemimpinannya itu ya bermasalah itu loh Pak Ari. Jadi saya minta jawaban jujur deh Pak Ari. Iya. Jadi di tubuh Polri itu sendiri kegagalan kepercayaan ini sebenarnya gagal di sistem, Iya. ya kan? Atau memang pola leadernya sebagai teladannya gitu Pak Ari. Tiga-tiganya ini tidak bisa kita pisahkan Iya. antara leadership, sistem dengan nilai-nilai.
tidak bisa dipungkiri bahwa leadership itu perannya 40% kepemimpinan itu. Sistem, aturan-aturan itu 35%. Nilai-nilai seperti Tribrata itu 25%, 25%. Tetapi kalau leadershipnya rusak semua 100% gitu. Karena leadership itu adalah menjaga sistem dan menjaga nilai-nilai. Nah, kita mau menganut yang mana? Mau seperti Jepang atau Singapura atau Barat? Kalau kacamata Pak Ari sendiri untuk sistem kondisi di Indonesia dengan masyarakat kita, dengan budaya kita itu kita lebih berkiblat mana? Atau memang kita punya karakter sendiri? Ya, kalau kita kiblatnya Barat, itu adalah sistem. Tetapi kita bisa lihat kan ketika badai Katrina di Amerika, kemudian lampu mati, hukum mati, pada ngejarah itu. Berarti sama aja ya Pak Ari? Iya, dia ngejarah itu. Berarti ya. Kemudian juga ada negara di seberang yang kecil itu, di mana di semuanya adalah sistem. Kalau buang sampah dihukum. Tapi begitu dia keluar dari negaranya, pindah ke Batam, buang sampah dia. Artinya kita harus menganut dua-duanya, yaitu sistem dan nilai. Tetapi Indonesia kita sudah coba beragam sistem kita terapkan, punishment rewarding, kok nggak selesai? Karena ada satu yang dilupakan, nilai. Jadi kombinasi antara cara Jepang di mana tatamae dan cara sistem. Tetapi itu pun nggak cukup, leadership. Nah, itu faktor penentu. Berarti dikunci oleh leadership. Ya, leadership juga harus paham tentang sistem tapi menjaga nilai. Tapi leader harus punya grand why. Nah, kembali lagi yang tadi kita kalau leader tidak punya grand why, dia strong why, maka dia akan berpikir kepentingan pribadi atau cuan. Hancurlah reformasi. Kalau big why, kepentingan kelompok, hancurlah organisasi. Jadi pemimpin Polri harus punya grand why. Itu segala-galanya. Berarti ini catatan penting untuk para pemimpin saat sekarang, harus grand why. Wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Tidak boleh ditawar ya Pak Ari ya? Bisa, karena kan begitu pakai topi, pakai baju polisi, maka dirinya sudah hilang strong why-nya. Big why-nya sudah hilang. Yang ada adalah Tribrata di kepalanya, di kancingnya, mungkin di tali pinggangnya. Dia sudah berubah bentuk. Dia harus align antara baju dan hati. Nah, yang kita perbaiki adalah bajunya, peralatannya, hatinya enggak. Itu yang sering terabaikan. Itu hati, dan hati juga harus terukur. Dan saya sudah mengukur. Oh gitu Pak Ari. Sejauh mana hati Polri ya, tapi saya tidak nah ini sejauh mana Pak Ari hati Polri sampai saat jadi kan Polri? Selama ini hanya yang dilihat kan bajunya yang diperbenahi, yang luar. Gedungnya diperbenahi, bajunya diganti, tapi hatinya itu enggak. Jadi gini, kalau orang sakit nggak bisa diobati tanpa didiagnose. Bahkan meskipun saya seorang dokter spesialis jantung atau penyakit dalam, nggak boleh langsung ngasih obat. Diagnose dulu semuanya, tekanan jantungnya, degup jantungnya, aritmianya, EKG-nya, kolesterolnya, gula darahnya, hasil lab baru eksekusi. Nah, tetapi bukan hanya luar, dokter hanya bisa ngelihat kedipan matanya, jantungnya, denyut nadinya, tapi hatinya itu diukur. Nanti kapan-kapan saya akan buka isi hatinya itu Polri. Sekarang bagaimana isi hatinya? Isi hatinya Polri itu diukur sejauh mana mereka menjadikan belief system, yaitu Tribrata itu masuk ke dalam lubuk hati Polri. Itu adalah kurikulum pertama untuk Polri. Jadi tidak cukup mereka dididik hanya skill, yaitu ilmu-ilmu kepolisian, leadership, tapi tanpa hati. Nah berarti kalau begitu Pak Ari, hal yang paling krusial nih untuk reformasi Polri. Jadi karena Pak Ari ngomong itu, jadi saya loncat dulu. Boleh. Ini sebenarnya yang harus dibenahi ini pada saat rekrutmen kah? Pada saat pendidikan kah? Atau pada memang kita membutuhkan tauladan dari pemimpin itu sendiri gitu Pak Ari. Nah ini yang mana gitu kan, karena
kalau rekrutmen ya seperti itu gitu kan, Iya. Pak Ari, ada yang harus begini begitu, ada Iya. jalur ina itu gitu. Saat Iya. pendidikan juga kan seperti itu gitu kan, Pak Ari ya. Terus Iya. apakah keteladanan dari pemimpin atau bagaimana ini? Mana dulu yang prioritas, Jadi Pak kalau Ari? kita mau buat kopi, maka kita harus tahu dulu nih biji kopi pilihan gitu kan, kopi luwak atau kopi busuk gitu. Nah, itu dia Pak Ari. Gimana itu caranya itu Pak Ari? Masalahnya yang bagus pun bisa, yang busuk pun bisa terlihat bagus. Nah kan? itu nggak boleh. Ah. Karena itu supaya tidak ada kepentingan, maka harus pakai digitalisasi. Oke. Saya sudah melakukan sebuah riset, contohnya sekolah rakyat. Iya. Jadi sekolah rakyat itu adalah sekolah yang dia buat oleh Pak Presiden gitu ya. Nah, saya mendeteksi yang jadi polisi itu, yang bisa jadi polisi tidak lebih dari 2% dari 10.000 orang di sekolah rakyat. Oke. Jadi memang polisi itu dia punya talenta sendiri. Nggak sembarangan bisa masuk polisi. Iya. Jadi dia tuh dilahirkan sudah jadi polisi. Memang sudah menjiwa raganya di sana gitu. ya? Polisi, dan itu deteksinya bukan dari pendidikan, apakah dia S1, S2, S3, apakah tinggi badannya, apakah IQ-nya, tidak. Dia talentanya itu polisi. Pak Ari, 2% ini dengan kejujuran hati kan? Pakai teknologi. Jadi saya nggak bisa ikut campur. Oh, dengan teknologi, tapi artinya teknologi itu mengungkap kejujuran Mengungkap hati. kejujuran hati. Ya, itu maksud saya namanya seperti ya itu. AI telemanagement. Dengan cara seperti itu, orang nggak bisa otak-atik. Ini lulus apa enggak? AI. Oke. Nah, ini polisi. Kalau dipaksakan nggak bisa. Contohnya jiwanya pengusaha, entrepreneur. Ya. Lalu jadi kapolsek, ya rusak lah dia. Ya benar, dia entrepreneur juga, Pak. Entrepreneur. Dia benar, dia entrepreneur juga kan, Jadi Pak entrepreneur, Ari? nggak bisa. Lain Oke, dia. Jadi polisi itu memang dilahirkan. Oke, polisi Dilahirkan dan ditemukan di talenta. Jadi tidak bisa dipaksakan. Jadi yang namanya polisi itu memang makhluk panggilan dia. Dan inilah perlunya manajemen talenta. Manajemen talenta tapi berbasis AI supaya tidak campur tangan orang lain. Ya, Kalau oke. tidak, wah ini saudara saya, ini adik saya, kakak saya. Padahal dia adalah tidak sesuai. Contoh di Indonesia ada 4 Rudi kan. Ya. Ada Rudi Hadisuwarno, Rudi Habibie, Rudi Herudin, Rudi Hartono. Iya. Kalau Rudi Herudin Herudin tukang disuruh masak. main badminton kan jadi Ya, nanti pakai panci. Pakai penggorengan buat iya, atau headnya. Rudi Hadisuwarno suruh pesawat terbang kan Iya. sayapnya bisa melengkung nantinya Iya, kan di betul, blow. betul. Iya. Nah, polisi itu makhluk khusus. Oke. Nah, baru nanti dilatih. Nah, kalau polisi yang sudah pas talentanya dilatih, menurut Nebraska University, dia akan meningkat 766%. Oh, Nah, ketika jadi pemimpin, sudah pasti polisi yang bagus. ini cakep banget Pak Ari. Iya. Dan memang ini harus menjadi suatu perhatian penting bahwa Iya. memang polisi itu sudah dilahirkan. Dia Iya. sudah lahir. Sudah lahir. Dan itu dia sudah punya talenta sendiri dan yang Talentanya. selama ini diabaikan. Iya. Nah, jadi kita yang penting SMA, yang penting S1, tinggi badan sekian, tapi Rudi Hartono atau yang kita cari Rudi Habibie. Ya Iya, pas. betul. Itu ada kriteria khusus dan itu tidak bisa ada campur tangan manusia. Harus pakai talenta. Sebab kalau campur tangan manusia, berapa psikolog yang harus memeriksa. Iya, iya. Akhirnya kepentingan masuk. Nah. Nah, dengan cara seperti ini maka polisi sudah tahu yang jadi reserse itu siapa gitu, yang bagian keuangan itu siapa, SDM siapa, dari kecil itu dari awal masuk sampai jenderal sudah kelihatan. Ini kayak jadi catatan penting Pak Ari. Iya. Mudah-mudahan 2026 ini sudah jadi bisa dieksekusi bahwa Iya. memang polisi itu lahir Dia. polisi. Jadi harus memang kopinya itu kopi unggulan khusus. Iya. Jadi nggak bisa, saya seperti ini, badan sekian, otak saya sekian, saya itu samaptanya bagus. Tunggu dulu, Anda dilahirkan jadi polisi itu enggak? Kita sudah deteksi dari situ. Karena kita ingin polisi kelas dunia, Betul. bukan polisi-polisian lalu dipakein baju. Padahal polisi kita itu, polisi Indonesia Pak Ari, saya selalu bilang itu adalah polisi paling hebat sedunia. Sedunia. Kenapa saya punya alasan? Saya kalau bicara dengan mahasiswa saya, kenapa? Dari Sabang sampai Merauke itu memiliki karakter yang berbeda. Masyarakat yang dihadapi ya Pak Iya. Ari. Jadi
perwakilan di seluruh dunia ada di Indonesia. Ya. Mau yang kulitnya hitam, berkarakter keras, berkarakter lembut, yang manis-manis, semua ada di Indonesia. Tapi kalau di negara-negara contoh misalnya di Jepang, kan dia lebih homogen. Mau di Sapporo, di Osaka, atau dimanapun dia akan sama, bertemu dengan karakter manusia yang sama. Begitu ya Pak Arya? Iya. Cuman sayangnya ini tidak disadari oleh polisi-polisi kita bahwa dia sebenarnya adalah polisi yang hebat di dunia. Nah, itu harus disadari. Ya. Nah, itu polisi hebat di dunia. Itu namanya belief system, sebuah keyakinan yang ditanamkan di awal. Oke. Dan ditanamkan ke orang yang pas. Berarti ini awal itu adalah pada saat, kalau kita bicara awal, apakah pada saat rekrutmen atau pada saat awal pendidikan polisi, Pak? Rekrutmen di hari pertama diterima apa tidak, kita sudah tahu dia akan jadi jenderal yang bagus di bidang apa. Oke. Apakah dia terus serse, apakah dia humas, apakah dia intel, kita sudah tahu dari awal. Sehingga dan nanti kenaikan dia juga sudah jelas gitu. Jadi semua anggota polisi untuk meritokrasi itu clear. Nggak perlu pendekatan ke si A, si B, karena kita sudah tahu. Dan kalaupun ada pendekatan, maka kita akan beritahu, izin jenderal, ini datanya, ini nggak cocok di sini, dipaksakan. Ya sama aja, Rudy Suwarno di pesawat terbang kan stres dia. Berarti Pak Ari, memang kan sebenarnya kepercayaan itu kan urusannya sama moral ya Pak Ari ya. Moral, nah, urusan sama moral. Maka senjata dan kewenangan itu tidak bisa lagi menjadi suatu legitimasi kan. Nah, tapi kan begini, banyak studi menyebutkan bahwa krisis dari kepercayaan publik itu bukan masalah krisis kinerja semata, tapi adalah krisis moral, begitu ya Pak Ari ya. Tapi sejauh mana reformasi Polri ini sudah menyentuh dimensi moral ini menurut pandangan Pak Ari sampai detik ini loh? Ya gini, kalau kita hanya perbaiki yang permukaan, kita hanya perbaiki daunnya digunting. Ya, tapi karena kalau akarnya perbaiki keluar daun yang sama. Jadi perbaikan itu di akarnya, pada belief systemnya gitu. Jadi debat ini terjadi, ada Polri itu kan seperti akar, batang, daun, buah. Buah itu pelayanan publik. Ya, sedangkan daun ini adalah polisi-polisi yang tersebar di Indonesia. Terus kemudian cabang-cabangnya itu adalah Kapolda, Kapolres, batangnya itu adalah pimpinan-pimpinan Polri. Nah, batangnya itu, yang di bawah batang itu ada akar. Nah, akarnya itu harus 90% kuat. Apa itu belief system? Nah, itu belief system itu adalah tribrata. Jadi kalau dikupas dari bajunya, kulitnya, rambutnya, jantungnya tribrata. Nah, saya punya ukurannya berapa tribrata seluruh anggota Polri di Indonesia. Tapi saya tidak jelaskan di sini kapan-kapan. Nanti Pak Ari, tenang aja, nanti ada episode khusus. Pak Ari, saya mau ini dulu ya. Ada komentar dari @adonin bakso. Polisi banyak yang hebat di negeri ini, tapi kenapa masyarakat banyak yang mempunyai mindset buruk terhadap Polri? Nah, ini kenapa Pak Ari? Polisinya hebat, tapi mindset masyarakat itu nggak bisa terima polisi itu. Saya banyak teman polisi baik banyak banget. Polisi yang jujur lurus banyak banget. Tetapi kan media lebih suka memunculkan yang jelek-jelek gitu. Karena lebih laku ya Pak Ari ya. Jadi karena itu lebih laku itu sepertinya. Iya, dan juga artinya yang di front line itu loh, polisi-polisi front line. Nah, itu justru harus diperbaiki. Katakanlah kita pimpinan sudah bagus, Kapolda sudah bagus, Kapolres sudah bagus, tapi yang front line di depan ini nggak diperbaiki. Jadi ini yang banyak itu daun-daun itu diperbaiki juga gitu, di set up, didesain dari awal. Yang lebih sering bersentuhan dengan masyarakat mau tidak mau ya Pak Ari itu ya. Jadi kurikulumnya itu harus kita baliknya. Jadi kalau kurikulum itu kan seperti segitiga, piramida ya Pak. Piramidanya ada kompetensi, ada kepemimpinan, ada pondasi. Nah, pondasinya itu adalah moral, kepemimpinan baru kompetensi. Nah, kompetensi di sini ada wewenang. Gitu. Nah, yang terjadi adalah moralnya kecil, kemudian leadershipnya besar, kompetensinya besar, wewenang besar, bahaya. Jadi mesti dibalik. Angkat bendera putih Pak Ari. Iya, dia harus dibalik, maka moralnya itu menjadi kurikulum dasar. Basicnya ya Pak Ari, basic yang baru, terkuat. Kepemimpinan, baru kompetensi, baru atas wewenang, baru dia polisi akan terpercaya di mata masyarakat. Jadi memang sebenarnya kewenangan itu harus dibatasi ya Pak Ari ya. Karena yang membatasi dirinya. Diri karena membatasi
kewenangan Iya, kan yang dirinya, ini belief systemnya. belief sistemnya itu Dan sendiri apa? itu disebut nilai-nilai atau values. Jadi yang disebut values Values. itu saya berharga kalau saya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi kan kultur di Indonesia saya berharga kalau jabatan tinggi, duit banyak, mobil bagus. Nah, Itu bahaya. bahaya. Itu mesti ditransformasi values-nya. Iya. dan itu yang sering saya bilang Pak Ari, bahwa sebenarnya polisi itu adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan memberikan pelayanan kepada kekuasaan. Kekuasaan bahaya. Karena itu dia harus bangga seperti samurai. Samurai itu dia bangga kalau bisa beri pelayanan, terhormat. Bahkan kalau samurai itu jangan diikuti ya. Nah, Itu salah, arah kiri. sampai dia kiri. saking berharganya kata-kata pelayanan. Disebut dengan samurai, bahasanya saburau. Oke. Jadi kehormatannya ada seperti itu. Atau mungkin kalau di Jogja itu kan ya, kalau yang suka melayani raja itu kan. Ya, art di dalamnya. Gaji cuma 500.000 mengabdi. Ya, kenapa Mbah mengabdi? Gus? Mau begitu bangga. Ya. Jadi sudah sampai di itu dalam disebut belief belief system, systemnya, values. Nah, values. dijaga dengan sistem baru dikunci oleh leadership. Nah, 3 transformasi itu values, sistem itu satu kesatuan. Iya. Dan harus menganut konsep barat dan timur. Barat itu seperti Singapura dengan sistemnya Amerika, tetapi nilai harus terjaga. Tetapi ketika sistem itu tidak ada, pengawasan tidak ada, nilai yang mengunci dirinya. Ya, Gitu. berarti memang kalau untuk di Indonesia harus fleksibel ya Pak Ari. Jadi Ya. saat mana harus berkiblat ke barat, Ya. saat mana harus berkiblat ke Ke timur, timur. ya. Nah, memang kita itu memang luar biasa. Memang non-blok kita kan Pak Ari. Tapi sekarang saya kira belum terlambat. Kita masih ada waktu 20 tahun menuju 2045. Cukup. Ya, Indonesia emas ya Pak Ari. Ya, jadi Untuk Indonesia emas itu kalau polisi emas lahir. Nggak mungkin Indonesia emas kalau polisinya tidak emas. Nah, polisi emas itu kategori polisi emas yang seperti apa ya Pak Ari? Dia Selain tadi bervalue sudah pasti Iya. kan, ada value itu yang utama sekali kan Pak Ari. Ya pertama dicintai oleh rakyat pasti. Nah, bagaimana dicintai rakyat kalau masalah krisis Ya, kepercayaan dia kan harus gitu. mampu membangun kepercayaan. Ini justru kan polisi harus menyampaikan bahwa kita akan mulai berikan kami kritik saran dan kita perbaharui ke depan. Ya. Lalu ajak masyarakat, ajak tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama menilai Polri, libatkan. Ya. Karena Polri itu badannya masyarakat. Ya. Dia bukan terpisah dari masyarakat. Dan Iya. Polri itu memang lahirnya dari masyarakat, dan untuk masyarakat Dan kan itu Pak masyarakat Ari. memiliki Polri dan Polri milik masyarakat. Itu yang tidak disadari oleh masyarakat. Jadi seolah Polri itu di luar dari masyarakat. Iya. Ya badannya masyarakat ya Polri. Nah, ini- Kalau misalnya badannya sakit ya obatin aja gitu kan. Betul. Berarti Obatin ini sama-sama. yang perlu dicatat ajak oleh kesempatan, masyarakat ya. Dan masyarakat turun tangan, Ya. bantu kayak saya masyarakat. Ya polisi bagian dari kita, bagian dari masyarakat. Ya kita perbaharui, masih ada waktu kok 20 tahun. Kalau 2045 gagal, kita mungkin nggak podcast lagi tuh. Oh begitu ya Pak Ari. Iya. Karena kita harus membuktikan ujung-ujungnya adalah kinerja kan. Iya. Ya mudah-mudahan lah. Ya, ini berarti bisa. krisis kinerja terabaikan, krisis moral juga terabaikan. Iya. Kita sudah bisa menuju Indonesia Emas 2000. Dengan Grandway bisa kok. Grandway. Bisa kan 500.000 ini ke 500.000 ini berubah. Ya saya bermimpi satu saat di tahun 2045 ujung tombak perubahan itu adalah polisi di depan. Amin, insya Allah. 20 tahun tapi 20 tahun, 240 bulan. Tapi gitu. 20 tahun itu serasa satu kedipan mata loh Pak Ari, tidak terasa kan? Ya, asalkan kita dari awal rekrutmen betul, Iya. kemudian diberkarir tahun 2045 jenderal-jenderalnya sudah jadi jenderal betul, Kapoldanya, Kapolresnya, semuanya sudah terbentuk itu. Karena kalau berbicara reformasi Polri yang pertama di tahun 98 itu kan berbicara masalah struktur sistem ya Pak Ari. Ya, struktur sistem. Itu tidak terasa tiba-tiba sekarang sudah 2025. Karena nilai ketinggalan, Oh. yang perbaiki struktur, Iya, sistem, betul. dipisahkan dari TNI. Tetapi belief system yang merupakan values atau nilai moral tidak ditransformasi. Lupa. Ketinggalan. Lupa. Tapi belum terlambat. Ya, belum terlambat. Masih ada waktu. Nah, Pak Ari sering berbicara mengenai power based leadership ke Iya. value, tadi sudah kita bicarakan Iya. value based leadership. Nah, Iya. ini untuk di Polri itu sendiri, apakah Polri masih bergantung pada fear authority sampai detik ini loh Pak Ari? Iya. Atau memang belum kuat sepenuhnya bertransformasi ke moral authority? Ya kita sudah lihat kan penangkapan orang dipenjarakan, tapi nggak selesai kan? Karena yang kita perbaiki hanyalah sistem, bukan values, Oke. bukan nilai-nilai.
Nah, nilai-nilai itulah yang mengunci orang untuk menjaga tentang kinerja dan pelayanan. Jadi harus ada mindset, ada perubahan mindset bahwa ini menjadi value based police, bukan power based police, bukan legal based police, bukan power yang dikunci, tapi belief dan values. Nah, itu harus ditransform. Dengan apa? Dengan mengubah, membalik segitiga kurikulum itu. Yang tadinya begini menjadi begini. Ya, jadi piramida. Tadinya Piramida kukusan, bawahnya mental, ya tadinya leadership, kukusan, kompetensi. jadi begini. Ya, Ya, nah bentuk jadi ini kukusan. kita Kita perkuat ya Pak Ari ya. kita suntik, kita lebarkan Ya. gitu kan. Jadi dia kalau pondasi itu kuat pondasinya. Memang berarti ini yang harus dibenahi dan dicermati Ya. bahwa sistem piramidanya itu harus dibalik. Iya, sistem begini piramida dibalik dibalik gini. jadi piramida. Ya, tadinya kan di sininya itu Jadi dia SQ, EQ, CQ-nya. IQ. Ya. Harusnya Dibalik. dibalik menjadi SQ, Q-nya. EQ, IQ. Spiritualitas tribrata kan SQ. Issue. Leadership EQ, kompetensi, tahu tentang hukum undang-undang IQ. Nah, lebarkan itu Ya. jiwanya, Jiwanya. batinnya itu. Insya Selesai. Allah. Insya Allah. Tenang, nggak akan ada demo-demo lagi ya Pak Ari Nggak, ya? dia Nggak karena bisa dia mampu menangani dengan baik gitu kan. Pak Ari komentar lagi. Dari Hik 97, seragam rapi tapi perilaku bikin sakit hati. Pak Ari gimana Pak Ari? Seragam rapi, necis, tapi perilaku bikin sakit Iya, hati. ini yang saya maksud align antara apa yang dilihat dan dirasakan. Iya. Jadi seragam itu adalah wewenang, tapi wewenang itu batasnya moral. Iya. Nah, ketika dia membuat seperti itu, masyarakat jadi marah gitu. Nah, karena itu kita harus perbaiki dalamnya, bukan seragam luarnya. Kalau kapal itu jangan ngecat kapal, tapi hatinya itu yang dicat gitu loh. Iya, iya. Hatinya diperbaiki dalam, dan itu ada pada dimensi alam bawah sadar. Sehingga kurikulumnya tidak bisa dengan kurikulum biasa, harus menyentuh pada dimensi spiritualitas itu, pada fungsi otak kecilnya manusia. Nah, berarti apakah itu juga berlaku? Kan kalau di kami kan ada yang sekolahnya Bintara, Perwira gitu ya Iya. Pak Ari. Apakah itu sudah menyentuh di mereka, mulai mereka yang Bintara dapat sentuhan seperti itu juga Iya. dengan porsi Iya. yang mungkin berbeda dengan sentuhan yang sekolahnya Perwira. Begitu ya Iya. Pak Ari kira-kira gambarannya? Ya. Kan karena tidak mungkin disamakan, karena yang di Bintara kan sekitar tidak sampai 1 tahun mereka Iya. selesaikan studi. Kalau yang di Perwira ini kan mereka hampir 4 tahun mereka Iya. selesaikan studinya. Iya. Berarti memang porsinya beda ya Pak Ari ya? Apa dibuatkan sama? Porsi boleh beda-beda. Ya. Ya, ada yang mau 3 bulan, 6 bulan, setahun atau 4 tahun, tapi strukturnya harus sama. Oke. Kombinasinya harus sama. Ya. Jadi kalau kita mau bikin roti, telurnya tuh berapa Adonannya butir ya, Pak, adonan. Nah, adonannya sama, soal memproduksinya banyak. Adonannya itu yang harus sesuai. Oh, berarti dengan satu sumber adonan ya Pak Ari ya? Iya, sumber Oke. adonan tinggal diperbanyak, jangan tidak Iya. Berdasar komposisi berarti Iya, kebutuhan. boleh 3 bulan, boleh 6 bulan, tapi komposisinya betul, yaitu pondasinya itu harus kuat, itu mental spiritual, leadership yang kedua, baru kompetensi. Oke. Nah, baru seragam itu di luar. Nah, Oke. seragam itu tribrata itu melambangkan nilai-nilai. Sebenarnya orang kenapa sih pakai baju tribrata polisi? Ingin menunjukkan hati saya loh, hati saya tidak kelihatan, maka saya perlihatkan dengan Sikap. topi tribrata saya. Oke. Tetapi ketika tidak nyambung kan antara baju dan hati nggak nyambung gitu, itu yang membuat masyarakat marah. Gitu. Ya, benar-benar. Jadi kayaknya sudah terjawab ini Pak Ari. Insya Allah. Kenapa bajunya rapi tapi perlakuan bikin sakit hati kan? Iya. Karena baju itu wewenang kan. Iya. Wewenang kan? Uniformnya kebanggaan sebenarnya Ya, gitu ya Pak Ari ya. wewenang Kewenangan. bahwa saya berhak untuk melakukan tindakan. Tetapi kalau dia tidak punya wewenang, bahaya sekali gitu ketika wewenang tanpa dibarengi oleh ketulusan dan kejujuran. Nah, itu. Iya. Wah, padahal sebenarnya polisi baik dan polisi jujur itu banyak ya Pak. Sangat banyak teman-teman saya baik-baik. Cuman yang terblow up itu ya itu yang laku dijual gitu kan Iya. yang bermasalah. Saya kira biarin aja masyarakat mengkritik kita, terus kemudian marahin kita. Ya, kita jadikan ini obat gitu. Iya, Kalau benar. perlu kritik lagi lebih banyak lagi dan ambil lagi di mana kritik.
kritiknya, kita perbaiki kritiknya banyak. Tapi kita harus sering podcast gini untuk Iya, benar. untuk ngasih kesimpulan-kesimpulan atas kritikan masyarakat. Kan waktu terus berjalan, semakin lama semakin baik, semakin baik, semakin baik. Justru sekarang ini polisi pada keadaan tekanan yang luar biasa dari masyarakat. Ibarat per itu ditekan, melentingnya mesti positif, jangan melenting negatif. Tuh. Kalau melenting negatif, adanya marah, kesel. Nah, itu dia. Kita tahu diginiin kok, sudah sebab baik. Nah, itu melenting. Ambil growth mindset. Jadi jangan menghadapi ini ada fixed mindset atau growth mindset. Ya. Fixed mindset itu adalah mata lalat. Growth mindset itu mata lebah. Oh, Jadi iya. kalau mata lebah, apapun yang terjadi, tekanan apapun, maka namanya lebah, letakkan di tempat sampah, maka dia akan terbang mencari madu dan bunga. Dia akan pergi tinggalkan tempat kotor itu. Iya, tapi kalau Lalat. taruh di taman bunga, sudah dikasih jabatan polisi, Tetap- nyarinya lalat aja. Ya, tetap sampah ya. Berarti mata hatinya itu yang mesti diformat, dirubah dari mata lalat jadi mata lebah polisi semua. Nah, Pak Ari. Oh, ada lagi, tunggu. Dari Rama, kalau karakter cuma jadi slogan, siapa yang harus disalahkan? Iya. Kalau karakternya cuma jadi slogan nih Pak Ari, nanti yang disalahin siapa kalau udah kayak begini? Kan susah kan Pak Ari kan? Ini masyarakat yang berkatakan seperti ini. Dan memang itulah dinamika, keadaan-keadaan, real fakta yang ada di lapangan seperti itu. Kita mau ngerem masyarakat juga susah, karena masyarakat yang merasakan. Betul ya Pak Ari ya? Betul. Nah, sekarang kalau pandangan Pak Ari dari sisi HQ sendiri, lebih berbahaya mana nih Pak Ari? Polisi yang tidak dipersenjatai. Jadi memang ada beberapa dinas polisi itu, saya sudah pernah ketemu nih Pak Ari di lapangan. Jadi pada saat polisi itu harus menangkap, mengoperasikan narkoba atau yang lain, itu kadang mereka tidak dengan senjata, tidak dipersenjatai. Atau polisi yang dipersenjatai, tapi dia tidak punya nilai Pak Ari. Bahaya itu. Ini pertanyaannya mana duluan, telur sama ayam gitu kan ya. Iya benar Pak Ari. Jadi bahaya mana gitu, polisi yang tidak dipersenjatai atau polisi yang dia dipersenjatai tapi dia tidak punya nilai-nilai itu Pak Ari. Gini, saya mau cerita dulu ketika 4.11 dan 2.12. Ya. Itu Peristiwa 4.11 itu demonya 7 juta. Itu ada sekelompok kecil orang gitu ya. Dan saya saat itu memberi masukan ke para pimpinan-pimpinan Polri. Penanganannya itu jangan pakai senjata, kan bingung dia. Karena itu ada 7 juta dan sekian meter sudah istana. Terus saya kasih tahu bahwa senjata terbaik adalah kemampuan mengelola pikiran dan hati. Terus bagaimana? Lakukan yang saya sebut mami paling. Mami paling? Iya. Apa itu Pak Ari? Ma-nya matching. Mi-nya mirroring. Mirror. Pa-nya pacing. Link-nya leading. Maka untuk matching dia demo pakai sorban, polisi ikut pakai sorban gitu. Terus kemudian ketika dia berzikir, polisinya juga ikut berzikir juga. Takbir. Iya, dia matching, mirroring. Baru pacing kasih minum. Leading, bubar jam 6, bubar, tidak ada satupun peluru, tidak ada satupun korban. Itu seluruh dunia kagum sama Polri saat itu. 212 Kok ya? bisa itu? 212 dan 411 lebih serem lagi. 411 itu tidak mendadak itu, tapi ilmu diterapkan dan itu ilmunya dari ilmu itu. Pak Ari. Ya, pokoknya ilmu saya Allah lewat Pak Ari. Ya, pokoknya nah artinya senjata terbaik Polri bukan pistol. Tapi kemampuan berkomunikasi. Betul Pak Ari. Pistol tetap perlu, kalau nggak ada rampok nanti pakai dikejar pakai nangkep peluru kan nggak bisa, harus punya pistol, punya senapan gitu kan. Tetapi polisi itu harus punya skill bagaimana dia mampu pengaruhi pikiran orang dengan kata-katanya, dengan pandangan matanya, dengan sikapnya, dan itu ada ilmunya. Nah, ilmu neurolinguistik program, ilmu psikologi, sehingga tahu menghadapi massa, menghadapi orang, menghadapi kemarahan, gimana caranya, sikap dan kata-kata ketika masyarakat marah, itu ada teknologinya. Seperti yang tadi ini rumus sederhana, polisi itu harus tahu
matching, mirroring, passing, leading gitu. Ketika ada demo, Cakep wah dia ikut-ikutan seolah seperti berada di pihak mereka. Matching baru passing, leading, baru bubar jam sekian, ngikut dia pasti. Akan I nurut ya, follow Pak. you, I follow you, I follow you, follow me forever. Iya. Nah itu ilmu dasar polisi yang mesti tahu, ilmu psikologi massa, penanganan itu. Iya. Dan itu mesti dipelajari. Nah, Itu senjata terbaik itu. Betul, Pak. Bahkan pistol terbaiknya polisi mata gitu, pandangan matanya, senyumnya, ya sapaan itu senjata terbaik. Terakhir baru pistol kalau memang harus terpaksa. Kalau terpaksa ya Pak Ari. Iya. Iya. Memang benar Pak Ari. Memang kalau harus menghadapi massa yang begitu banyak, Langsung pistol ngamuk malah jadi nekat dia. iya malah nekat. Nekat. Dan itu memang sudah terbukti di beberapa Iya. kejadian ya Pak Ari ya. Iya. Dan juga sudah terbukti beberapa kejadian juga sampai dunia mengakui bahwa begitu softnya masyarakat, tidak terjadi pemberontakan, tidak jadi demo, bubar dengan tertib dan Iya. tidak kotor. Iya. Mereka ambil Iya. sampah-sampah itu, Iya. dia bersihkan ruangan di Dulu situ. kan ada proses, ada kejadian itu kenaikan di beberapa presiden sebelumnya dibakar semuanya karena kenaikan bensin, kenaikan bahan bahan bakar. bakar minyak. Semua terbakar tempat satu wilayah itu tidak ada pembakaran sama sekali, damai. Ya. Karena Brimob Jabar yang turun, Brimob Jabar saya ajari teknik Asmaul Husna. Oh, iya. Dan dia yang Dipraktekkan langsung. dipraktekkan depan, nggak ada satupun tuh api atau apa, dia Oke. seperti 411, 212. Iya. Nah, teknik-teknik seperti itu perlu dalam komunikasi massa, Iya. teknik mempengaruhi. Ilmu dasar itu senjata dasar pertama, jadi bukan pada Senjata, pistol, bukan bukan pada pistol. senapan, Iya. bukan gas air mata, Iya, tetapi benar, Pak. kemampuan untuk menangani manusia. Benar. Ya, benar Harus Pak Ari. ngerti. Nah, Pak Ari, seandainya polisi gagal melakukan reformasi dan transformasi, Oh, hal nggak mungkin, seandainya Pak Ari, nggak boleh. kalau sampai terjadi apa yang akan terjadi? Nggak boleh, Nggak boleh. Harus berhasil. Ya sama aja kita menjadi alat kontrol diri kita, kita makan nggak merasa kenyang meskipun berapapun, minum nggak merasa ini berapapun, mata berjalan tanpa Melihat. mata, nggak bisa. Harus berhasil ya ya Pak Ari. manusia tanpa hati nurani kan bahaya, harus berhasil. Harus Nggak ada berhasil. pilihan lain dan punya waktu 20 tahun. Dan Polri sendiri harus punya kepercayaan diri bahwa berhasil. Yang saya lihat ini kan banyak yang pesimis, wah nggak mungkin lah, blaming, salahin ini, salahin itu, ya kucing di bawah meja disalahin, bintang-bintang di langit disalahin. Sudah mulai aja dari diri sendiri gitu kan, apa yang bisa kita lakukan, lakukan apa yang kita tahu, dan Tuhan akan lakukan apa yang kita tidak tahu. Yang paling bahaya adalah pesimis. Yang paling bahaya adalah merasa tidak mungkin. Berdoa dan sungguh-sungguh dan juga ajak masyarakat, yuk sama-sama. Dulu pernah itu waktu di Jakarta, saya membuat sebuah program gitu kan. Nah, saat itu saya gerak jalan tahun 2008 itu dengan polisi. Kemudian saya minta alumni ESQ yang jumlah 500.000 pegang bunga. Setiap kali di jalan kasih bunga kepada polisi. Pernah saya buat. Saya pernah buat tuh polisinya pun. Itu terjadi tuh. Saya pernah 2008. Kayaknya manis banget ya Pak Ari. Pernah saya lakukan. Manis sekali itu. Pernah saya lakukan. Terus kemudian ada lagi di Sulawesi Selatan di Makassar. Iya. Sampai polisi untuk jalan PJR Iya, di sana. lalu lintas PJR sana. Kalau bisa nyogok polisi saya kasih duit 500.000. Nggak ada yang bisa nyogok 1 rupiah pun. Insya Allah. Di Garut juga pernah, Iya. itu sampai dibawa ke saat itu Kapolresnya Pak Arif Rahman. Iya, gitu Arif kan. Rahman. Nah dia kemudian dipotret, beliau sedang keluar kota, potret diselidiki, dikasih sogok. Akhirnya itu ada polisi bajunya lusuh, bener polisinya udah lusuh, saking ini ya rendahan lah. Yang dikasih ini bayar nih untuk perpanjangan SIM. Terus dia bilang nggak berani. Kenapa? Ada Allah yang Tuhan melihat. yang melihat Iya. itu. Nah itu terjadi, Iya. bisa. Nah kalau itu kemudian sampai diselidiki dan kemudian dibawa ke Spanyol untuk studi. Ada apa ini gitu. Iya. Tapi saya nggak diteruskan gitu Nah, kan. itu dia Pak Ari. Jadi maksud Iya. saya kan kalau itu suatu yang sudah baik, Iya. itu harus terus dibudayakan. Ya, Karena ya. memang kan reformasi itu kan dari atas ya Pak Ari. Ya, Terus mengalir ke bawah dan itulah menjadi budaya. budaya. Benar kan Pak Ari Betul. ya? Iya, jadi Iya. memang harus dari atas ya Iya. Pak Ari, bukan dari bawah ke atas Iya. ya. Dari atas Iya, mengalir ke ke bawah, bawah. terus itu akan menjadi buah Budaya. budaya kan. Iya, ada. Nah, sekarang pesan Pak Ari
untuk para pemimpin Polri kita nih sekarang? Untuk para pemimpin loh Pari, bukan Iya. bukan anak buah, tapi para pemimpin kita nih apa nih? Jadi apa yang kita terima dan terjadi saat ini adalah akibat apa yang kita lakukan di masa lalu. Dan apa yang kita lakukan saat ini akan menentukan masa depan. Jadi pimpinan Polri saat ini berada pada posisi yang strategis untuk Polri 10-20 tahun lagi. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, kita biarkan, maka saya tidak terbayang ketika polisi masih seperti ini di tahun 2045. Bisa-bisa bukan hanya soal 500.000, tapi nasib seluruh bangsa Indonesia yang mengandalkan penegakan hukum atau keteraturan di Indonesia, nggak mungkin Indonesia ini bisa berjalan. Dan ingat bahwa pada akhirnya setiap jabatan yang diterima, bintang-bintang yang diterima, pangkat-pangkat yang diterima, rezeki yang diterima akan dipersidangkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa di hari pembalasan. Ingat itu. Jadi Polri harus ingat mati. Dengan cara itu baru akan lahir polisi yang takut sama Tuhan. Jadi namanya fear God police, polisi yang takut akan Tuhan. Masya Allah, terima kasih Pak Ari. Luar biasa sekali pesannya. Jadi itu berlaku juga untuk semuanya, bukan hanya para pemimpin, walaupun utamanya untuk para pemimpin Polri saat sekarang ini. Pak Ari, terima kasih perbincangan kita hari ini. Lain waktu, karena Pak Ari ada janji akan memberikan clue-clue mengenai isi hati dia layak atau tidak sebagai polisi, kan begitu? Boleh dicoba. Boleh dicoba. Boleh coba aja, mungkin di Polda mana kalau mau tes, saya bantu, saya akan saya bisa tahu mana yang cocok. Nanti kita polisi. Buatkan sampel. Bisa juga saya untuk jadikan sampel yang Pak Ari juga saya boleh. Boleh. Aduh Pak Ari, terima kasih. Sama-sama. Nanti lain waktu kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Terima kasih untuk waktu Pak Ari yang begitu padat berkenan hadir di sini. Sama-sama. Semangat terus. Iya, terima kasih Pak Ari. Reformasi Polri bukan semata-mata menjadi kuat, tapi bagaimana menjadi layak untuk dipercaya. Karena senjata bisa mencapaikan perdamaian, tapi karakterlah yang akan melahirkan keadilan. Kekuatan besar Polri bukan pada senjatanya, tapi pada karakter manusia di balik seragamnya. Ombak besar jangan dilawan, arahkan perahu dengan kebijaksanaan. Polisi hebat bukan yang ditakutkan kawan, tapi yang dipercaya rakyat sepanjang zaman. Saya Indah Erlianti, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih banyak ya.